Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dimudahkan dalam segala aktivitas dan kegiatannya, dimudahkan urusannya, dilancarkan dalam mencari rezekinya, diberikan kemudahan dalam belajar, diberikan kelancaran, serta kita semua diberikan keberkahan. Khususnya sekarang kita sedang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan tahun 2020 1441 Hijriah. Hari ini kita puasa pertama. Tetap semangat ya teman-teman. Puasa pertama karena awal itu menunjukkan kebaikan di langkah-langkah kita berikutnya. Semoga kedepannya di puasa tahun ini 30 hari kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa untuk berlomba dalam kebaikan, berbanyak amal soleh di bulan suci Ramadan tahun ini, dan sehingga kita nanti selama amal ibadah kita, puasa kita di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin memberikan informasi bahwasanya Pondok Modern Darussalam Gontor pada tahun ini pendaftaran santri dan santriwati pada tahun 2020 secara online. Baik, sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Jangan lalu ditekan juga ke loncengnya biar nggak ketinggalan. Dilihat video saya yang sebelum-sebelumnya tentang seputar Pondok Modern Darussalam Gontor, bimbingan santri Pondok Modern Darussalam Gontor, informasi tentang Gontor, ada kisah-kisah di sini bahwasanya santri itu tidak hanya bisa bisa mengaji, bahkan santri itu bisa jadi apa yang orang lain, maksudnya bukan santri yang bisa. Santri juga bisa jadi taruna, santri juga bisa jadi pilot, santri juga bisa jadi akmil. Bahkan banyak santri yang sudah menjadi anggota DPR, anggota MPR, dan intinya jangan pernah malu untuk menjadi santri karena santri mempunyai bekal dan memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Barni hidup tak takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Hidup berakal, mati beriman. Baiklah, selanjut bahwasanya pendaftaran tahun ini yaitu melalui online. Teman-teman semua bisa untuk mengklik dia. Saya kasih tahu caranya. Pertama, teman-teman langkah awalnya itu membuka Google atau Mbah Google yang biasa kita sebut ya. Di Google di sini teman-teman bisa tulis langsung tentang pendaftaran Gontor. Sudah? Gontor. Teman-teman langsung cari. Nah, setelah itu, langsung ya di atas, paling atas itu adalah website resmi Pondok Modern Darussalam Gontor. Jadi banyak website yang akun-akun yang maaf bukan resmi milik Gontor, tapi kalau yang ini yang linknya http www.gontor.icid. pendaftaran ini resmi, bahwasanya lihat di sini rilisnya tanggal 24. Pendaftaran calon pelajar Kulliyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 1441 atau 2020, rilis tanggal 24 hari ini ya teman-teman. Hari ini rilis tanggal 24 April 2020 update-nya. Ya, mungkin ini tadi siang barusan jam 3 jam 2-an. Sekarang udah jam 3:30 jam 4. Ya. Di sini tadi setelah teman-teman semua menulis di sini di Google itu pendaftaran Gontor, paling atas itu ada ya. Atau biar teman-teman nggak salah, saya kasih tahu cara untuk kalau lewat link, saya kasih tahu linknya. Ini teman-teman linknya. Nah, https://gontor.ic.id/pendaftaran. Ya, ingat ini langsung boleh dicari. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung ke halaman awal, ke halaman pertama. 90 tahun Gontor. Dari tahun 1926 sampai 2016 Pondok Modern Darussalam Gontor. Nah, kalau yang tadi yang kita tulis di Google tentang pendaftaran Gontor, coba kita klik ya teman-teman. Kita klik. Ya, setelah sama
Jadi bedanya cuman ketika kita klik link akan muncul halaman awal langsung tanpa urutan Google yang seperti awal sebelumnya. Dan ini juga tadi sama, sudah sama semua ya, sama teman-teman, sama. Nah, sudah. Setelah teman-teman seperti ini, nah kita ke bawah, berita gontor. Ingat berita gontor. Pendaftaran. Pendaftaran calon pelajar Kulliyatul Muallimin wa Muallimat Al-Islamiyah Pondok Pesantren Darussalam Gontor tahun 1441 garing 2020. Rilis tanggal 24 April 2020. Pembaruan 24 April 2020. Jam 4 ya, betul jam 14, jam 2 jam 2 lewat 14:15. Kita baca pertama, sistem pendaftaran. Sistem pendaftaran calon pelajar tahun 1441 atau tahun 2020 dilaksanakan secara online melalui tautan http capel.gontor.ic.id. Nah, ini teman-teman nanti langsung mengklik ini link, diklik ya untuk mengisi semua, mengisi data-data teman-teman semua ya. B. Waktu pendaftaran online. Nah, di sini ada dua macam, putra dan putri. Silakan teman-teman nanti dilihat waktu pendaftaran, ada batasannya, dibukanya kapan, ditutupnya kapan. Putri juga begitu, beda, sama. Putri untuk pembukaan pendaftaran semua sama, putra sama putri tanggal 15 Ramadan atau tanggal 8 Mei. Tetapi tutup pendaftaran untuk putra sama putri beda. Ya, kalau putra lebih awal tanggal 6 Syawal, kalau putri akhir tanggal 10 Syawal. 29 Mei putra untuk penutupan pendaftaran. Kalau putri tanggal 2 Juni 2020. Beda teman-teman, beda 4 hari. Dan lihat juga teman-teman, pukul ada jamnya di situ, jam 8 sama jam 24 itu jam 12 malam. Yang C, verifikasi pendaftaran online. Jadi setelah teman-teman semua mengisi yang di link di sini, ketika teman-teman klik di situ semua diminta diisi dokumen-dokumen, data-data teman-teman. Pada pendaftaran bertemu oleh panitia dalam 2x24 jam. Untuk mengetahui perubahan status pendaftaran, pendaftar atau calon pelajar harus aktif masuk atau login ke halaman utama pendaftaran seperti yang tadi. Ya, ini halaman utama login pendaftaran yang di sini. Ya. D. Persyaratan penyerahan pendaftaran. Pertama, sudah melakukan pendaftaran online dan sudah terverifikasi. Jadi setelah teman-teman semua tadi mengisi data-data teman-teman di website ini, di link ini, semua sudah selesai dan sudah diverifikasi. Dan itu lalu yang kedua, sudah melunasi biaya pendaftaran dan mendapatkan nomor ujian. Jadi di situ nanti ada biaya pendaftarannya berapa harus yang biaya dibayar. Lalu itu kayaknya sepertinya biaya ujian. Tapi sudah melunasi sepertinya biaya pendaftaran langsung, sudah melunasi biaya pendaftaran dan mendapatkan ujian. Jadi dua ini persyaratan penyerahan pendaftaran. Waktu penyerahan file. Putra sama putri beda teman-teman. Tanggal putra lebih awal tanggal 7 Syawal, putri lebih akhir tanggal 11 Syawal ya. Langsung ke Gontor. Kalau putra, Pondok Pesantren Darussalam Gontor Kampus 2 Madusani Siman Ponorogo, dan putri ya 11 Syawal di kampus Pondok Pesantren Darussalam Gontor Kampus Putri Kampus 1 di Sambirejo Mantingan Ngawi. Ini untuk waktu penyerahan file. Jadi setelah setelah melakukan online verifikasi dan sudah mendapatkan ujian, sudah bayar mungkin via transfer, teman-teman semua diminta untuk datang dibawa semua berkas aslinya. Ini tanggalnya tanggal 7 Syawal untuk putra, 11 Syawal untuk putri, ataupun tanggal 30 Mei untuk putra, tanggal 3 Juni untuk putri. Ada waktunya teman-teman, cuma 3 hari, 7 sampai 10 Syawal untuk yang putra, yang putri 11 sampai 14 Syawal. 11, 12, 13 sama, kurang lebih 2-3 harian semua untuk penyerahan file. Jadi waktu ini rame banget nih Gontor nih. F. Berkas pendaftaran. Yang pertama, berkas pendaftaran. Kalau teman-teman mau tahu di sini berkas pendaftaran, teman-teman lihat di YouTube-nya, di videonya kita sebelumnya. Bahwasanya di sini kita sudah memberitahu informasi persyaratan apa saja persyaratan masuk Gontor, tahun 2020. Di sini teman-teman lihat ya, ikutin perkembangannya. Lalu di sini semua sudah syarat-syarat penerimaan.
ya, berijazah sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau yang sederajat untuk masuk kelas biasa dengan masa belajar 6 tahun dan berijazah sekolah menengah SMP, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah MTS atau yang sederajat untuk masuk kelas intensif dengan masa belajar itu 4 tahun. Mempunyai dasar agama yaitu dapat membaca Al-Quran dengan baik. Jadi teman-teman semua selama ini Ramadan 30 hari di rumah sebelum berangkat ke Gontor nanti sekarang pokoknya banyakin ngajinya, Al-Qur'annya dibenerin. Kalau merasa kurang, tak carilah guru-guru ngaji, guru privat, guru-guru, deketin guru-guru yang bisa ngaji untuk belajar Al-Qur'an khususnya. Karena persyaratan yang utama kepalanya nih, istilahnya kita bilang kepalanya untuk jadi santri gontor itu adalah baca Al-Qur'an. Jadi kita harus bisa ngaji, baca Al-Qur'an dengan mengetahui cara kaidah yaitu ilmu tajwidnya. Yang B, dapat mengerjakan ibadah sehari-hari dengan baik. Jadi di sini ibadah sehari-hari itu apa? Ya contohnya ibadah-ibadah seperti doa kunut, apalagi sholat-sholat dan doa-doa sehari-hari juga situ masuk. Doa seperti doa makan, doa tidur, doa untuk orang tua, doa berpergian. Dan dia kegiatan aktivitas kita sehari-hari lah. Begitu. Tayamum, nanti di situ ada seumpama dikasih soal sama guru ustadznya, nanti pengujinya kalau kita dalam berpergian bis dan bis itu tidak berhenti, apa yang kita lakukan? Kita mau sholat ya, air nggak ada, tayamum tuh pakai apa? Pakai debu. Nanti situ sholat, ada lagi sholatnya gimana caranya? Diqodho apa gitu ya. Itu dapat mengerjakan ibadah sehari-hari dengan baik. Dan doa-doa juga diminta, doa makan bakso, doa makan KFC, doa makan McDonald begitu, doa setelah minum Thai tea, doa setelah minum catem. Di situ ada nanti doa-doanya. Harus juga kita mengetahui itu. C, dapat menulis Arab dengan fasih, yaitu imla. Ini nih dapat menulis Arab dengan fasih itu imla. Dikte bahasa Arab. Kalau kita ininya dikte bahasa Indonesia, dictation kalau bahasa Inggris. Jadi adik-adik semua, teman-teman semua bisa untuk menulis bahasa Arab. Contohnya ketika mengujinya bilang, saya bacakan dua kali. Kataba. Sekali lagi. Kataba. Uktubu, silakan tulis. Jadi teman-teman untuk imla ini dapat menulis Arab dengan efisien, harus benar-benar konsentrasi, fokus pikiran, jangan sampai ada mikirin apa-apa. Ketika ujian ini tidak ada ujian, soalnya ini ujian dibaca satu orang ustadz di depan kelas. Jadi satu kelas itu seumpama ada 30 atau 40 35-an siswa ya. Di situ nanti dibacain satu orang guru. Jadi situ benar-benar kita fokus konsentrasi, telinga kita harus dengerin si pembaca di depan, karena soalnya yaitu dibacakan, bukan soalnya di kertas nanti dikasih, bukan. Lalu yang ketiga, lulus HERT, ujian masuk dan psikotes. Jadi di sini juga ada yang namanya tes medical check up kalau bahasanya kita, karena di sini tes kesehatan. Tapi jangan khawatir teman-teman semua, teman-teman tidak perlu tes kesehatan dari rumah. Dari sekarang tes ke RSCM, RSPAD yang di Jakarta atau rumah sakit RSUD di daerah-daerah, bukan, jangan. Jadi cukup nanti ketika sesampainya teman-teman semua di Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Jadi di depan Pondok Pesantren Darussalam Gontor itu ada BKSM, Balai Kesehatan Santri dan Masyarakat. Nanti teman-teman periksa di situ. Nah, periksa kesehatan di situ nanti kalau biaya kalau nggak salah kurang lebih 30.000 kalau nggak berubah ya, 30.000 biayanya. Nanti hasil dari tes kesehatan di situ nanti dilampirkan sama berkas-berkas yang tadi nih. Nah, yang keempat, sanggup bertempat tinggal di asrama yang telah disediakan. Jadi teman-teman ya, jadi dari sekarang perbarui niatnya, kalau ingin jadi santri, sanggup pisah sama orang tua, sanggup untuk makannya apa adanya ya. Makanya enak, sayur tahu, sate, sayur tempe. Yang penting di pondok tuh banyak teman, enak. Jadi sakit bareng, senang bareng, susah bareng gitu. Enaknya kapan? Nanti ketika kita sudah jadi alumni, baru kita itu semua menjadi kenangan, cerita, canda tawa semuanya. Baik teman-teman, yang H, pelaksanaan ujian masuk KMI putra sama putri ya. Ini harus diperhatikan teman-teman semuanya. Pelaksanaan ujian masuk KMI-nya, tanggal ujian lisan ada 2. Jadi ketika masuk Gontor itu ujiannya ada 2, ujian lisan sama ujian tulis. Kalau ujian lisan nanti teman-teman semua dibaca dengan seksama di sini. Nah, kalau ujian tulis itu untuk yang putra, khususnya yang putra nih, Pondok Pesantren Darussalam Gontor Pusat. Jadi kalau pendaftaran tadi di kampus Gontor 2 Siman di Madusari ya,
Tapi Gontor Pusat sama Gontor 2 itu nggak jauh, cuman 15 menit sampai 20 menit kurang lebih. Pokoknya nggak jauh, masih daerah Ponorogo juga. Cuman beda kecamatan, Melarak sama Siman, Madusari, Siman, Ponorogo. Kalau ini Melarak, Gontor, Melarak, Ponorogo. Ya, jadi teman beda-beda. Kalau ujian lisan, mungkin teman-teman yang putra nih, daftarannya ujiannya nanti di Gontor 2 ya. Ujian nanti di Gontor 2. Tapi kalau ujian tulis ini serentak semuanya, kan? Dilaksanakan serentak tanggal 11 awal. Kalau ujian lisan nanti teman-teman masing-masing setelah melakukan pendaftaran, berkas sudah masuk semua, baru bisa langsung melakukan ujian lisan. Jadi kalau ujian tulis semua teman serentak nunggu pendaftaran ditutup pada tanggal 10 Syawal. Besoknya teman-teman semua serentak melakukan ujian dari pagi sampai siang sampai zuhur kurang lebih. Berapa pelajaran itu ada bahasa Indonesia, matematika, berhitung angka, berhitung soal. Lalu di situ ada imlaknya juga. Nah, jadwal ujian bisa berubah sewaktu-waktu dengan perkembangan sesuai situasi dan kondisi. Materinya, nah kalau materi ujian lisan Safahi meliputi psikotes, nanti di situ interview teman-teman semuanya, ke Gontor apa yang kau cari, ke Gontor diseru sama siapa, kemauan sendiri atau disuruh paksa sama orang tua, tahu Gontor dari mana, kenal Gontor dari mana, dari alumni, dari media, dari saudara, kakak atau siapa semacam. Pokoknya ketika ujian lisan teman-teman semua jawab apa adanya ya. Lalu baca Al-Qur'an tadi saya bilang bahwasanya mumpung masih ada waktu nih berteman-teman, masih ada beberapa hari, ya sebulan kurang lebih 1 bulan. Teman-teman yang belum merasa belum bisa belum Al-Qur'annya belum baik, silakan diperbaiki semuanya sebelum, istilahnya kalau kita perang kita harus punya senjata. Ya itu senjatanya ya, kalau kita Al-Qur'annya kita perbaiki. Kalau perang kan senjatanya golok lah ya, celurit ya, apa pistol kita siapkan semua. Tapi kalau ini kita siapkan semua materi-materi kita. Ujian tulisnya itu ada imla, dikte bahasa Arab, berhitung soal, berhitung angka, matematika dasar setara SD kelas 6. Jadi mungkin kalau yang ini SD matematika semua teman-teman ya, insya Allah ini kan ilmu pasti, kalau dipelajari insya Allah bisa. Jadi YNB notnya dalam pelaksanaan ujian masuk KMI tidak diadakan ujian ulangan, jadi tidak ada ujian susulan ya teman-teman semua serentak tadi seumpama. Makanya sekarang kita juga harus benar-benar siapkan matang-matang, kita berdoa, minta doa dan mendoakan, kita berdoa sama-sama berdoa semoga nanti sampai hari H, sampai nanti waktu pendaftaran, bahkan sampai ujian, sampai pengumuman, sampai akhir kita bahkan sampai penempatan di Gontor masing-masing, teman-teman semua adik-adik calon pelajar tahun ini tahun 2020 diberikan kesehatan semua, orang tua kita diberikan kesehatan, kemudahan dalam rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Lalu sistem pembayaran biaya administrasi calon pelajar, biaya pendaftaran calon pelajar disetujui secara online. Nah alhamdulillah semenjak dari Gontor Bedri ya tahun 1926 sampai 2019 ya, kurang lebih udah 94 tahun, 93 94 Gontor berdiri. Baru tahun ini Pondok Pesantren Sana Gontor pendaftaran secara online teman-teman. Biaya pendaftaran disetujui secara online melalui akun tautan virtual Pondok Pesantren Sana Gontor yang dari atas, tidak melalui pembayaran tunai. Hati-hati terhadap pembayaran berlabel pendaftaran atau pembayaran online yang mengatasnamakan bagian administrasi atau panitia ujian masuk Gontor. Ya, itu teman-teman semuanya. Di sini juga biaya administrasinya semua teman-teman baca sendiri nanti ya. Saya cuma mengasih informasi, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Di sini juga ada biaya kampus Gontor Putri, dan sini tadi kampus Gontor Putra, putrinya 5.495, putrinya berapa nih? Beda dikit ya. 5.400 beda 200. Apa sih yang beda di sini? Sebentar kita cari perbedaannya. Kemanitiaan kertas. Pembangunan Gontor Putri 8 ada, uang kertas ada, pembangunan pangkal masuk KMI 15 850 600, majalah Gontor, kertas kesehatan, panitia ujian, asrama setiap bulan. SPP-nya sekarang 640 ya. Dulu saya masih santri itu sekitar 58 kalau nggak salah. 480 saya tahun 2009 kalau nggak salah. Iya. Oh biasa asrama. Jadi bedanya di mana? SPP kayaknya nih. Oh iya benar SPP. Nggak sama SPP-nya. Organisasi pramuka 54. Oh iya, organisasi dan pramuka teman-teman semua. Kalau Putri sama Putra beda. Kalau yang Putra nih, yang Putra yang paling bawah nomor 10 itu 545. Kalau yang Putri 700 ya nggak apa-apa.
Semoga uang yang yang teman-teman keluarin itu menjadi berkah, jembatan menuju ke surga buat orang tua kita semua, amin. Jadi jangan pernah malu untuk menjadi santri, karena santri punya bekal dan memiliki potensi untuk menjadi pemimpin. Jadi kalau teman-teman mau informasi lebih lanjut, silakan, ini ada kontaknya, telepon, SMS, Telegram 0811, nih saya kasih tahu 0811 1926 ini, silakan dicatat nanti kalau ada apa perlu. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya kasih informasi. Saya minta maaf apabila ada salah kata-kata atau kecepatan saya ngomong, ya begini adanya saya. Ya, intinya saya ingin membantu teman-teman semuanya, kelancaran adik-adik semuanya. Namanya saya itu ingin Gontor itu lebih baik gitu kan, teman-teman semua pendaftaran lancar semuanya ya. Dan khususnya nih kesehatan, semua jaga kesehatannya di masa pandemi ini. Kita berdoa semoga nanti dari sekarang sampai nanti pendaftaran, bahkan sampai nanti pengumuman penempatan adik-adik semua teman-teman di Gontor masing-masing, semua kita diberikan Allah kesehatan, orang tua kita diberikan kesehatan, kemudahan dalam rezekinya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Semoga kita semua dijauhkan dari wabah virus corona COVID-19, amin ya rabbal alamin. Syukron, minni ladastu bi khairin minkum walastu bi ahsan minkum, astaghfikum. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.